أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di khutbah sebelumnya, saya telah menyebutkan berkenaan dengan seorang muslim yang telah membunuh seseorang meskipun orang tersebut mengucapkan salam. Dan berkenaan dengan ini, saya juga telah menyebutkan surat An-Nisa ayat ke-95, yakni, janganlah engkau menyebutkan kepada seseorang yang telah mengucapkan salam kepada engkau bahwa kamu bukanlah seorang mukmin. Rincian lebih lanjutnya belum disampaikan di sana. Secara rinci, saya sampaikan juga bahwa Rasulullah SAW mencegahnya, tetapi juga disebutkan bahwa beliau SAW memperlihatkan kemarahan yang besar dan menjauhinya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau berdoa buruk untuknya. Bagaimanapun, Rasulullah SAW sangat sedih saat itu karena permasalahan kisas untuk orang yang terbunuh diajukan oleh kerabatnya kepada Rasulullah SAW setelah Perang Hunain. Oleh karena itu, rinciannya akan dijelaskan nanti, insya Allah. Jadi, Rasulullah SAW menganggapnya sebagai kejahatan yang sangat keji. Dan andai saja para ulama penentang saat ini di Pakistan, mereka yang mengaku sebagai pelindung agama, bisa memahami hal ini dan berhenti melakukan kezaliman terhadap Ahmadi, sehingga mereka pun dapat selamat dari azab Allah Ta'ala. Sekarang, saya akan berbicara tentang suatu ghazwah atau peperangan. Dalam hal ini adalah Fatah Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ghazwah ini juga disebut sebagai Fatah Azim atau kemenangan yang agung. Ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, ini adalah suatu kemenangan agung yang mana hal ini telah diberitakan oleh Allah Ta'ala sebelumnya, dan sebagai hasilnya, orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan kabar gembira Fatah Mekah ini dengan, yakni, katakanlah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang baik, dan jadikanlah bagiku dari hadirat Engkau suatu kekuatan yang menolong. Ini adalah ayat yang diturunkan kepada beliau sebelum hijrah, yang tertera dalam surah Bani Israel, dan memberikan kabar suka tentang hijrah dan kemudian Fatah Mekah. Dalam surat Al-Fatah, kabar gembira Fatah Mekah dijelaskan sebagai berikut.
عليهم وأصابهم فتحا قريبا यकीनन अल्लाह मोमिनों से राजी हो गया Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah pohon itu, dan Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu Dia menurunkan ketenteraman kepada mereka, dan Dia mengganjar kepada mereka kemenangan yang dekat. Kenyataannya adalah pada hari ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah, Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada beliau bahwa janganlah bersedih. Suatu hari aku akan membawa engkau kembali ke tempat ini. Oleh karena itu, ada juga ayat ini yang turun saat hijrah. Sesungguhnya, Dia yang telah mewajibkan Al-Quran kepadamu pasti akan membawamu kembali ke tempat kembali. Imam Fakhruddin Razi dalam menafsirkan ayat ini menyatakan yang dimaksud dengan ma'ad atau tempat kembali dalam ayat ini adalah Mekah, dan alasannya adalah karena ini mengacu pada kembalinya Hazrat Rasulullah SAW ke Mekah pada hari Fatah Mekah. Suatu riwayat menyebutkan ketika Rasulullah SAW berada di antara Mekah dan Madinah pada saat hijrah, beliau mengungkapkan kecintaan beliau kepada Mekah. Maka Hazrat Jibril turun dan bertanya, apakah engkau SAW menginginkan kampung halaman dan tempat kelahiran engkau? Beliau menjawab, iya. Lalu Jibril berkata bahwa Allah berfirman, sesungguhnya Dia yang mewajibkan atasmu Al-Quran pasti akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Artinya, Dia akan membawamu kembali ke Mekah dengan memberikan kemenangan atas kaum Quraisy. Saat itu Rasulullah SAW ada di Mekah, lalu meninggalkannya dan kemudian kembali ke sana. Dan hal ini tidak dapat berlaku untuk tempat lain selain Mekah. Menurut para peneliti, nubuatan Al-Quran ini adalah bukti kenabian Rasulullah SAW karena beliau SAW menyampaikan kabar gaib dari Allah Ta'ala, dan yang terjadi adalah persis seperti halnya yang telah beliau kabarkan. Di tempat lain dalam Al-Quran ada juga nubuatan tentang Fatah Mekah, yang mana ini mengingatkan semua Muslim termasuk Hazrat Rasulullah SAW bahwa dimanapun kamu pergi, janganlah lupa bahwa Mekah pada akhirnya akan ditaklukkan, dan kalian harus berusaha, bekerja keras dan berdoa untuk hal ini. Dan berdasarkan nubuatan Quran ini, kita dapat mengatakan bahwa satu-satunya tujuan dari semua peperangan dan misi Hazrat Rasulullah SAW merupakan Fatah Makkah, yakni ini adalah ayat dalam surat Al-Baqarah. Hazrat Muslim Maud menafsirkan dengan bersabda, para mufassir telah menafsirkan wa min haitsu kharajta berarti bahwa dimanapun kamu berada dalam segala keadaan, jadikanlah kiblatmu hanya Masjidil Haram. Dan alasan yang mereka berikan adalah bahwa dari perintah sebelumnya bisa muncul pemikiran bahwa mungkin kiblat ini hanya untuk penduduk Madinah dan bukan untuk orang lain. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahwa dimanapun kamu berada, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Beliau bersabda, pada hakikatnya, baik ini dialamatkan kepada Rasulullah SAW atau kepada semua umat muslim, ayat ini tidaklah mungkin berarti menghadapkan wajah ke arah kiblat. Pertama, karena solat yang dilakukan saat tinggal, baik itu di kota ataupun desa, umumnya lebih banyak dilakukan daripada solat saat meninggalkan suatu kota atau desa. Dalam hal seperti ini, perintahnya seharusnya mencakup solat yang lebih banyak dilakukan, bukan perintah untuk melakukan solat saat safar, yang mana melakukan solat saat safar itu adalah jarang.
Misalnya, seseorang mungkin meninggalkan kota pada pukul 10 pagi, atau antara asar dan maghrib, atau tengah malam, dan semua waktu ini adalah waktu di mana tidak ada pertanyaan lagi tentang solat. Maka dalam keadaan ini, perintah wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram menjadi tidaklah berarti, karena jarang ada kesempatan untuk solat saat meninggalkan kota. Umumnya, seseorang telah melakukan solat sebelum berangkat, atau jika harus melakukan solat, itu bisa dilakukan setelah beberapa saat. Bagaimanapun, tidak ada hubungan antara khuruj atau keberangkatan dan solat. Kemudian, tafsir ini bisa saja dianggap benar jika ada solat tertentu yang secara khusus berhubungan dengan waktu suatu keberangkatan. Tetapi semua orang mengetahui bahwa tidak ada solat yang berhubungan dengan waktu suatu keberangkatan. Dalam keadaan seperti ini, dengan keberangkatan dari rumah dengan maksud bepergian, tidaklah bisa dianggap benar. Kemudian, bukti lebih lanjut bahwa wa min haitsu kharajta tidak berarti menghadapkan wajah ke arah kiblat dalam solat adalah karena dalam perjalanan terkadang pertanyaan tentang arah pun menjadi hilang dan seseorang bisa solat menghadap ke arah manapun. Misalnya, ketika seseorang tidak bisa turun dari kendaraan atau tunggangannya, maka Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW membuktikan bahwa dalam keadaan tersebut, ke arah manapun wajahnya, solat diperbolehkan. Jika seseorang sedang solat dalam perjalanan, ke arah manapun wajahnya, solat diperbolehkan, entah wajahnya menghadap ke arah kiblat atau ke arah lain. Pada saat itu tidak ada pertanyaan tentang arah. Arah timur, barat, utara, selatan semuanya adalah sama. Hanya perhatian hati ke arah Ka'bah lah yang diperlukan. Saat solat, yang penting hanyalah bahwa perhatian saya tertuju pada Ka'bah. Saat ini ketika seseorang duduk di kereta api, tidak ada kepastian arah, karena kereta api terkadang berbelok ke utara, terkadang ke selatan, terkadang ke timur, dan terkadang ke barat. Demikian juga dalam perjalanan pesawat yang merupakan perjalanan panjang. Jadi seseorang yang sedang solat di dalamnya, tidak ada gangguan dalam solatnya. Jika tafsir para mufassirin ini dianggap benar, maka perintah ini tidak bisa diikuti oleh orang yang naik kendaraan atau kereta api. Maka ketika dalam kata khuruj atau keluar, penentuan arah pun tidak lagi berlaku, lalu bagaimana mungkin benar mengambil makna dari ayat ini bahwa dari manapun kalian keluar, solatlah dengan menghadap ke Ka'bah. Kemudian, makna ini juga tidaklah benar, karena arti harfiah dari ayat ini adalah dari manapun kamu keluar, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram, atau dari manapun engkau keluar, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Sekarang setiap orang dapat memahami bahwa solat tidak dapat dilakukan saat berjalan, tetapi hanya dapat dilakukan saat berhenti. Ya, jika ayat ini berbunyi, haitsuma kunta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, yakni dimanapun kamu berada, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram, maka makna ini bisa benar. Yakni dimanapun kamu berada, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram, maka makna ini bisa benar. Tetapi di sini dikatakan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, yakni wahai Muhammad Rasulullah SAW dan wahai umat muslim, dari manapun kamu keluar, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Sekarang jelaslah bahwa solat tidak dilakukan saat keluar, tetapi dilakukan saat berada di suatu tempat. Jadi jelaslah bahwa menafsirkan ayat ini sebagai perintah solat tidaklah benar dalam keadaan apapun. Para mufassir mengatakan bahwa jika hubungan antara solat dan keluar tidak diterima, maka akan terjadi kontradiksi. Padahal ini juga keliru. Mereka melihat kontradiksi dalam Al-Quran hanya karena mereka tidak memahami makna sebenarnya dari Al-Quran dan adanya keterkaitan satu sama lain. Dimanapun mereka melihat suatu keberatan, mereka segera mengatakan nasikh dan mansukh, dan menyatakan suatu ayat sebagai nasikh atau menghapuskan dan ayat lain sebagai mansukh atau dihapuskan.
Padahal hakikat Al-Quran adalah sebagaimana disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan jika dunia mengingat hal ini, maka tidak akan ada kontradiksi dalam Al-Quran, dan tidak ada ayat yang dimansuhkan di dalam Al-Quran. Kenyataannya adalah, ketika Rasulullah SAW dikeluarkan dari Mekah, musuh-musuh Islam mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan keberatan bahwa jika beliau adalah sosok yang dijanjikan dalam doa Ibrahim dan memiliki hubungan dengan Ka'bah, mengapa beliau dikeluarkan dari Mekah? Ketika beliau telah dikeluarkan dari Mekah, bagaimana bisa beliau menjadi penggenapan dari doa Nabi Ibrahim? Untuk menjawabnya, Allah berfirman, yakni, wahai Muhammad Rasulullah SAW, kepergianmu dari Mekah ini adalah bersifat sementara. Kami berjanji kepadamu bahwa kami akan memberimu kesempatan lagi dan kamu akan menguasai Mekah. Kendati demikian, di mana saja ada janji-janji dari Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin, di sana juga Tuhan mengharapkan mereka agar berusaha untuk memenuhi janji itu. Bukan berarti bahwa Allah telah berjanji kepada mereka dan lantas mereka duduk berpangku tangan dan tidak berusaha memenuhi janji itu dan menganggap bahwa karena Allah telah berjanji, maka Dia akan memenuhinya sendiri dan manusia tidak perlu memenuhinya. Inilah yang dipikirkan oleh mereka. Allah Ta'ala telah berjanji kepada kaum Hazrat Musa bahwa mereka akan diberikan tanah negeri Kan'an. Hazrat Musa alaihissalam lalu berangkat membawa kaumnya. Ketika tanah itu muncul di hadapan mereka, beliau berseru kepada kaumnya, "Pergilah dan berperanglah untuk menguasai tanah ini." Kaum Hazrat Musa alaihissalam keliru dalam berpikir bahwa karena Allah Ta'ala telah berjanji untuk memberikan tanah ini kepada mereka, mereka berpikir bahwa Dia sendiri akan memenuhi janji itu dan memberikan tanah itu kepada mereka. Mereka berpikir, jika kami menaklukkan tanah ini, apa gunanya janji itu? Janji itu dibuat oleh Allah, jadi biarlah Dia sendiri yang memenuhinya. Kita tidak perlu berusaha untuk itu. Maka mereka berkata kepada Hazrat Musa alaihissalam, "Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Yakni, wahai Musa, engkau telah mengatakan bahwa Allah akan memberikan tanah ini kepada kami. Sekarang semua tanggung jawab ada padamu atau pada Tuhanmu. Jika kami menaklukkan tanah ini, apa gunanya janji-janji kamu dan Tuhanmu? Kini, karena engkau telah memberitahu kami bahwa ini adalah janji Allah, bahwa tanah ini pasti akan menjadi milik kami, sekarang pergilah engkau dan Tuhanmu berdua berperang, sementara kami akan duduk di sini. Kami tidak akan melakukan apapun. Ketika engkau berdua menaklukkan tanah ini dan memberikannya kepada kami akan memasukinya. Di sini secara lahiriah perkataan mereka tampak ada benarnya, bahwa jika seseorang berkata kepada orang lain bahwa dia akan memberikan sesuatu, lalu orang-orang datang dan memintanya, kemudian orang yang menjanjikan itu lantas menyuruh mereka untuk membelinya dari pasar, maka semua orang akan berkata bahwa jika dia harus membeli barang itu dari pasar, apa gunanya berjanji? Jadi secara lahiriah, ini tampak masuk akal, akan tetapi dalam sistem-sistem ilahiyah, ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu, Allah Ta'ala tidak memuji Bani Israel. Tuhan tidaklah mengatakan bahwa mereka tidak perlu berperang karena itu adalah tanggung jawabnya untuk mengambil tanah itu dan memberikannya kepada mereka. Akan tetapi Allah Ta'ala berfirman, "Kalian telah menghina kami, yakni Tuhan. Oleh karena itu kalian dijauhkan dari tanah ini. Pergilah, mengembaralah di padang gurun selama 40 tahun. Kalian tidak bisa menjadi pewaris tanah ini. Generasi baru kalianlah yang akan menjadi pewaris tanah ini." Lihatlah, hal ini mungkin dianggap benar dan masuk akal dari sudut pandang manusia, tetapi dari sudut pandang nizam ilahi, ini sangat tidak masuk akal dan menjadikan manusia layak untuk dihukum. Alasannya adalah, ketika manusia berjanji, dia tidak memiliki kendali atas pergerakan atau perubahan langit dan bumi. Ketika manusia berjanji, ia berjanji hanya tentang sesuatu yang ada dalam kendalinya. Tetapi janji dari Allah Ta'ala akan berarti bahwa meskipun pencapaian hal ini tidak mungkin bagi kalian, tetapi kalian akan dapat mencapainya dengan bantuan kami, yakni Tuhan. Jadi,
bagaimana mungkin suatu bangsa yang telah menjadi budak Fir'aun selama ratusan tahun, yang hanya bekerja membuat batu bata, memotong kayu dan melakukan pekerjaan yang paling hina, bisa menguasai tanah yang sangat agung di mana kaum Ad berkuasa. Mendapatkan tanah ini tidaklah mudah bagi mereka, tetapi Allah Ta'ala berfirman, mendapatkan tanah itu tampaknya tidak mungkin bagimu, tetapi kami berjanji bahwa kami akan memberikan tanah ini kepadamu dan kamu akan mendapatkannya dengan bantuan dari kami. Jadi, janji Allah Ta'ala tidaklah berarti bahwa karena Dia telah berjanji, maka manusia tidak perlu berusaha. Akan tetapi artinya adalah bahwa ketika kalian mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan sesuatu, Allah akan membantumu dan kalian akan berhasil. Jadi, janji-janji Allah berbeda dari janji-janji hamba, dan janji-janji Allah di dalamnya ada tadbir atau usaha-usaha yang harus dijalankan. Hamba-hamba Tuhan harus menjalankan perannya dan berusaha untuk memenuhinya. Jika manusia tidak berperan dan tidak berusaha untuk memenuhinya, maka akan menjadi layak dihukum. Akan tetapi tidaklah demikian dengan janji manusia. Manusia tidak bisa berkata, "Aku akan mengubah takdir Allah untukmu," karena hal ini tidak ada dalam kendalinya. Jika ia berkata demikian, Tuhan akan bertanya kepadanya, "Siapa kamu yang dapat mengubah takdir Tuhan?" Akan tetapi Allah Ta'ala bisa berkata, "Jika kamu melakukan ini, aku akan membantumu. Jika kamu mengambil langkah-langkah sesuai dengan perintahku, aku akan mengubah takdirmu." Karena takdir adalah sesuatu yang ada dalam kendali Tuhan, dan Tuhan bisa mengubahnya kapanpun Dia kehendaki. Ketika Rasulullah SAW diberikan janji tentang kemenangan Mekah, pada saat yang sama umat Muslim diberitahu, "Wahai umat Muslim, janganlah kalian berpikir seperti kaum Musa bahwa Allah telah berjanji untuk memberikan Mekah dan lantas Dia sendiri yang akan memenuhinya. Dan kita tidak perlu melakukan tadbir atau usaha-usaha untuk itu. Sebaliknya, kalian juga harus berusaha untuk memenuhinya." Arti dari suatu janji ilahi adalah bahwa sesungguhnya kalian itu lemah. Jika kalian tidak lemah, mengapa kalian meninggalkan Mekah? Meninggalkan Mekah berarti kalian lemah sementara musuh kuat dan berkuasa. Tetapi Allah akan memberikan kekuatan dan kalian akan merebut Mekah dari musuh. Jadi arti dari wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram adalah bahwa dari manapun kamu keluar atau dari tempat manapun kamu keluar, tujuanmu haruslah untuk kemenangan Mekah. Kemudian, makna keluar juga bisa berarti berperang. Dalam hal ini, ayat ini berarti bahwa kemanapun engkau berperang, kemanapun engkau pergi untuk berperang, baik keluar ke timur, selatan, barat, atau utara, tujuanmu haruslah bahwa kepergianmu ini menjadi pondasi untuk kemenangan di Mekah. Misalnya, jika tujuan engkau adalah ingin menyerang musuh di selatan, tetapi engkau mengetahui bahwa di barat ada sekutu-sekutu mereka dan ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin menyerang dari belakang, sehingga engkau terlebih dahulu menyerang ke barat untuk mengalahkan mereka, itu berarti serangan ke barat ini sebenarnya adalah pendahuluan untuk serangan ke selatan. Demikian pula jika sekutu bangsa itu tinggal di utara dan engkau menyerang mereka terlebih dahulu, maka serangan ini sebenarnya juga akan bertujuan ke arah selatan, karena tujuan utamamu adalah menyerang musuh-musuh di selatan. Menunjuk pada prinsip inilah Allah Ta'ala berfirman, "Wahai umat muslim, ke arah manapun, ke bangsa, negara atau wilayah manapun, kalian mengadakan serangan, arah seranganmu haruslah menuju ke Mekah, karena Allah ingin memenangkannya melalui tanganmu." Oleh karena itu, ketika kita melihat peperangan Rasulullah SAW, kita menemukan bahwa corak ini menonjol di dalamnya. Dan tujuan tertinggi dari semua peperangan beliau adalah kemenangan di Mekah. Dalam perang apapun di mana beliau melihat bahwa tujuan ini tidak ada, atau terhadap kaum manapun yang beliau merasa bahwa peperangan dengannya akan menyebabkan penundaan dalam mewujudkan kemenangan Mekah, maka beliau lantas memilih diam dan mengabaikannya meskipun akan mendapat tekanan.
Demikianlah banyak kaum yang bangkit melawan Rasulullah SAW dan mereka mengadakan perlawanan, tetapi beliau tidak terlalu menghiraukannya. Akan tetapi ketika ada suatu bangsa manapun yang bangkit, yang dengan mengalahkannya maka akan terbuka jalan menuju kemenangan Mekah, maka beliau SAW pasti ikut berperang di dalamnya. Jika semua peperangan Islam dikaji, akan terlihat bahwa di dalamnya ada corak kebijaksanaan, terutama perang-perang sebelum Fatah Mekah. Tujuan dari semuanya hanyalah untuk membersihkan jalan untuk Fatah Mekah. Jika makna ayat ini adalah bahwa dari manapun kamu keluar, arahkan wajahmu ke kiblat, maka seperti yang telah dijelaskan, kata-kata min haitsu kharajta atau dari manapun kamu keluar tidak akan ada dalam ayat ini. Tetapi yang ada adalah kata-kata dimanapun kamu berada, arahkan wajahmu ke arah kiblat. Jadi untuk menghadap ke arah kiblat, kata-katanya seharusnya adalah dimanapun, bukan dari manapun kamu keluar, arahkan wajahmu ke kiblat. Karena seseorang tidaklah sholat saat mereka keluar dari suatu tempat. Saat keluar, orang biasanya hanya berjalan. Jadi, ayat ini tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan sholat, tetapi maknanya hanyalah bahwa dari manapun kamu keluar, baik dari tempat yang menghadap ke timur atau dari tempat yang menghadap ke barat, atau dari tempat yang menghadap ke utara, atau dari tempat yang menghadap ke selatan, bagaimanapun juga, wajahmu harus menghadap ke Mekah, yaitu perhatianmu, pikiranmu, dan benakmu harus tetap pada hal ini, yakni engkau harus menaklukkan Mekah dan menegakkan Islam di sana untuk membawa seluruh Arab di bawah pengaruh engkau. Wujuh juga berarti perhatian-perhatian. Jadi, artinya adalah bahwa engkau harus memiliki satu tujuan saja, yaitu menaklukkan Ka'bah dan menjadikannya sebagai pusat Islam. Karena selama Islam tidak tersebar di Mekah, selama Mekah tidak berada di bawah kendali Muslim, maka seluruh Arab lainnya tidak bisa menjadi Muslim. Inilah program yang telah ditetapkan untuk umat Muslim, dan tidak ada keraguan bahwa program ini jauh di atas kemampuan yang mereka miliki. Memang, pemerintahan-pemerintahan yang ada di Arab saat itu bukanlah pemerintahan yang solid, dan juga bukan berbentuk monarki. Berbagai kerajaan memiliki hubungan dan perjanjian satu sama lain. Demikian pula, meskipun Mekah saat itu tidak sepenuhnya solid, tapi bagaimanapun juga, itu adalah suatu ibu kota dari negara yang berpenduduk sekitar 1,5 hingga 2 juta jiwa. Semua suku di sekitarnya memandang ke arahnya dan menganggap keputusan dan perintahnya wajib dipatuhi. Kemudian, menurut standar di zaman itu, Mekah adalah kota yang sangat besar dengan populasi sekitar 15-16 ribu. Dan lebih dari itu, tidak hanya kota ini, namun semuanya yakni 1,5 sampai 2 juta orang penduduk di negeri ini seluruhnya adalah tentara. Mereka sangat terampil dalam seni berperang. Mereka adalah prajurit yang ahli dan berani, dan bagi umat Muslim, menghadapi mereka bukanlah tugas yang mudah. Pada saat ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, umat Muslim saat itu hanya memiliki 4 atau 500 tentara. Paling banyak anggap saja hanya 1.000, dan jika termasuk wanita dan anak-anak, total jumlah mereka mungkin sekitar 11 sampai 12 ribu. Tidak lebih dari itu jumlah umat Muslim, dan kekuatan militer mereka bagaimanapun juga tidaklah berarti. Tetapi dalam keadaan seperti ini, ketika umat Muslim sangat lemah, ketika jumlah mereka tidak sebanding dengan orang-orang kafir, ketika mereka tidak memiliki perlengkapan perang, dan ketika kekuatan militer mereka tidaklah berarti dibandingkan dengan orang-orang kafir, Allah Ta'ala memberikan tantangan kepada orang-orang kafir, bahwa meskipun umat Muslim ini tampak sedikit bagimu, mereka tampak lemah dan tidak berdaya, tetapi umat Muslim inilah yang suatu hari akan menaklukkan negerimu, menguasai ibu kotamu, dan akan menang di sana, sehingga mereka akan menetapkan hukum Islam di sana, dan akan sepenuhnya menghapus kekufuran dari tanah Arab. Ini adalah pengakuan yang tampak gila mengingat keadaan umat Muslim saat itu, dan bahkan pengakuan ini tidak terbatas pada wilayah tertentu, tetapi dampak dari pengakuan ini adalah semakin luas, karena tidak hanya menubuatkan tentang penaklukan Mekah, tidak hanya mengumumkan keunggulan atas seluruh Arab, tetapi juga menantang orang-orang Kristen, Yahudi, dan Majusi
dan dengan lantang mengumumkan bahwa Islam akan menang di seluruh dunia dengan mengalahkan semua agama ini. Pernyataan ini tampaklah gila, dan itulah sebabnya orang-orang kafir menyebut Rasulullah SAW, nauzubillah, adalah gila, dan mereka juga menganggap para sahabat gila karena para sahabat pun membuat pernyataan yang jika dilihat mereka sesungguhnya tidak memiliki sarana duniawi apapun untuk memenuhinya. Tetapi hakikatnya adalah bahwa sampai keadaan yang disebut dalam istilah medis sebagai monomania, yaitu fokus hanya dalam satu hal, ketika hal ini muncul dalam diri setiap orang untuk suatu tugas-tugas yang luar biasa, yakni sampai ia melupakan semua tujuan lainnya, sampai ia selalu merasa gelisah dan tidak sabar untuk itu, dan sampai semacam kegilaan demi tugas-tugas luar biasa itu terlahir di dalam dirinya, maka jika tidak akan ada keberhasilan dalam tugas-tugas besar itu. Oleh karena itulah Al-Quran telah mengarahkan perhatian pada hal ini dalam ayat ini, yakni lupakanlah oleh kalian semua tujuan lain, dan kedepankanlah oleh kalian hanya tujuan ini, yakni bahwa kita harus menaklukkan Mekah demi Islam. Selama kalian belum bisa mendapatkan pusat dan benteng ini, kalian tidak akan bisa mengungguli seluruh Arab dan kemudian seluruh dunia. Di sini muncul pertanyaan, mengapa Allah Ta'ala menyebutkan dari tempat manapun engkau keluar, arahkan perhatianmu ke Masjidil Haram, dan tidak mengatakan ke arah manapun kamu menyerang, arahkan perhatianmu ke Masjidil Haram? Jawabannya adalah bahwa pada saat keluar atau keberangkatanlah keputusan dibuat tentang apa tujuan suatu misi. Seseorang tidaklah memulai perang terlebih dahulu, lantas memikirkan tujuannya. Jadi, karena di sini yang dimaksudkan adalah mengarahkan perhatian pada tujuan Fatah Makkah, maka diperintahkanlah bahwa saat engkau bergerak keluar, lihatlah senantiasa apakah perang ini akan memberikan pengaruh untuk menaklukkan Makkah. Jika perang ini tidak memberi dampak untuk Fatah Makkah, maka tinggalkanlah. Tetapi ini tidak boleh dipahami bahwa Islam mengizinkan pengikutnya untuk melakukan perang yang keras atau agresif, karena sejarah telah membuktikan bahwa pertempuran-pertempuran dengan orang-orang kafir telah dimulai sejak sebelum turunnya ayat-ayat ini. Perlu juga diingat bahwa dalam min haitsu kharajta atau dari manapun engkau keluar, ini hanya ditujukan bagi Rasulullah SAW, dan alasannya adalah setelah Rasulullah SAW, kebutuhan untuk Fatah Mekah dalam corak ini tidak akan tetap ada, karena setelah beliau tidak akan ada serangan terhadap Mekah lagi, melainkan akan tetap sepenuhnya di bawah kendali umat muslim. Jadi, dalam hal ini, tampak adanya suatu nubuatan untuk masa depan bahwa tidak akan ada lagi penaklukan Mekah, karena akan muncul suatu jemaat yang siaga untuk menegakkan keagungan Mekah, dan itu akan selalu berada di bawah kendali umat muslim. Oleh karena itu, latar belakang untuk berperang pun menjadi hilang. Pengantar dan tafsir ini diperlukan agar peristiwa Fatah Mekah yang akan disebutkan nanti dapat lebih mudah dipahami. Sisanya akan disampaikan nanti insya Allah. Sekarang saya juga akan menyebutkan tentang seorang syahid dan juga akan memimpin surat jenazah beliau, yaitu Tuan Dr. Syekh Muhammad Mahmud Sahib dari Sargoda, putra dari Syekh Mubassir Ahmad Delhi Sahib. Beliau dibunuh oleh para penentang Ahmadiyah pada tanggal 16 Mei dengan ditembak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rincian kejadiannya adalah, setelah menunaikan sholat Jumat, Dr. Sahib bersama keluarganya tiba di rumah sakit Fatima di Sargoda, tempat beliau praktik. Setelah memasuki rumah sakit, saat melewati area resepsionis dan saat berada di koridor di depan unit gawat darurat menuju ruangannya, seorang pria tak dikenal yang telah ada di sana dan mengikutinya mengeluarkan pistol dari tas belanja dan menembakkan dari belakang. Beliau terkena 2 peluru yang menembus tubuh beliau dan segera dibawa ke rumah sakit pusat, tetapi tidak dapat bertahan dari luka-luka beliau, dan Tuan Dr. Mahmud pun menjadi syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kejadian, penyerang melarikan diri dengan mengacungkan senjata bersama temannya yang menunggu di luar rumah sakit dengan sepeda motor. Saat syahid, usia almarhum adalah 59 tahun. Ahmadiyah masuk ke keluarga beliau
melalui kakek buyut beliau, Tuan Babu Ijaz Hussain Sahib, yang merupakan saudara Hazrat Sarfraz Hussain Dehlawi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mendapat karunia masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah dengan baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Tuan Babu Ijaz Hussain Delwi baiat melalui perantaraan saudaranya, kakek buyut almarhum syahid, yakni Tuan Ijaz Hussain Sahib, dan kakeknya Tuan Babu Nazir Ahmad Sahib. Keduanya mendapat taufik berkhidmat sebagai Amir Jemaat Ahmadiyah Delhi secara berturut-turut. Almarhum syahid menyelesaikan FSC dari FC College Lahore, kemudian masuk ke Rawalpindi Medical College dan mendapat gelar MBBS dari sana pada tahun 1990. Setelah mendapat gelar itu, beliau lulus ujian Punjab Public Service Commission. Beliau bekerja selama 4 tahun di Rumah Sakit Jinnah di Lahore. Pada tahun 1998, beliau mendapat keanggotaan Royal College of Physicians UK, dan pada tahun 2021 beliau mendapat kehormatan fellowship dari sana. Almarhum pindah ke Sargodha pada tahun 2001. Latar belakang pindah ke Sargodha adalah semata mengkhidmati manusia. Beliau adalah dokter spesialis penyakit hati dan lambung pertama di distrik Sargodha. Di Sargodha, beliau bergabung dengan rumah sakit swasta yang pemiliknya memiliki hubungan baik dengan beliau, tetapi ia memiliki latar belakang politik. Pada pemilihan calon legislatif tahun 2018, ia juga ikut serta. Ia adalah orang politik. Para ulama penentang mengancam beliau dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan ini dan itu. Mereka berkata kepada almarhum, "Silahkan tinggalkan rumah sakit." Akhirnya, Dr. Sahib meninggalkan tempat itu dan kemudian bergabung dengan rumah sakit lain. Sejak beliau pindah ke Sargodha pada tahun 2001, beliau secara teratur menjadi dokter di Rumah Sakit Fazli Umar di Rabwah, dan Allah Ta'ala telah memberikan kesembuhan melalui tangan beliau. Banyak pasien yang mendapatkan kesembuhan dari beliau. Selain pengetahuan duniawi, beliau juga memiliki banyak pengetahuan agama. Beliau memiliki pengetahuan luas tentang tafsir Al-Quran, tazkirah ruhani khazain, dan buku-buku jemaat. Almarhum syahid juga mendapat karunia berkhidmat sebagai Naib Amir Distrik Sargodha. Setelah pendirian asosiasi medis, beliau menjadi anggotanya. Pada tahun 2024, beliau ditunjuk sebagai Naib Sadar Asosiasi Medis dan juga Ketua Cabang Sargodha. Selama 3 tahun terakhir, beliau juga menderita kanker. Meskipun demikian, beliau selalu mengutamakan penyakit orang lain daripada penyakitnya sendiri dan selalu siap untuk berkhidmat. Sifat menonjol beliau adalah kasih sayang terhadap pasien dan pengobatan gratis bagi siapa saja yang membutuhkan. Selain pengobatan gratis untuk pasien yang membutuhkan, beliau juga memberikan uang transportasi untuk perjalanan pulang mereka. Bahkan melakukan beberapa tes secara gratis dan membayar biayanya. Seperti yang telah disebutkan, beliau adalah dokter spesialis penyakit hati dan lambung pertama di distrik Sargodha. Beliau banyak membantu anak-anak perempuan yang lemah secara keuangan dalam pernikahan mereka dengan cara diam-diam. Beliau secara rutin memberikan bantuan keuangan kepada orang yang membutuhkan untuk waktu yang lama. Awalnya orang itu datang sekali atau 2 kali sebulan, kemudian ia mulai datang setiap 2 atau 3 hari. Tapi beliau tetap membantunya. Suatu hari orang itu mungkin terlalu menuntut tentang sesuatu dan tuan dokter yang umumnya tidak pernah marah dan sangat lembut hati mengatakan sesuatu yang keras, tetapi kelembutan dan kebaikan sifat beliau adalah sedemikian rupa sehingga beliau terus gelisah dan khawatir sepanjang malam. Mengapa saya mengatakan kata-kata seperti itu? Keesokan harinya, beliau memanggil orang itu, meminta maaf dan kemudian memberinya bantuan keuangan yang cukup besar. Beliau memiliki hubungan yang penuh hormat dengan para sesepuh jemaat. Jika diperlukan, beliau pergi ke Rabwah untuk memeriksa pasien dan memberikan pengobatan secara khusus. Ibunda almarhum, Nyonya Amatul Hai Sahibah, menuturkan, almarhum sangat menghormati kedua orang tua. Tidak ada kebutuhan yang tidak dipenuhinya tanpa diminta. Kami tidak pernah meminta, tetapi beliau selalu memenuhinya. Sejak kecil, beliau memiliki banyak keistimewaan.
beliau menyibukkan diri dengan urusan beliau sendiri. Beliau sangat mencintai khilafat, sangat memperhatikan orang miskin dan para pasien beliau. Beliau selalu mencatat dengan lengkap segala urusan keuangan. Beliau menjaga semua anggota keluarga agar tetap bersatu. Istri beliau, Nyonya Nur Sahibah, menuturkan, beliau selalu menasihati anak-anaknya untuk tetap terhubung dengan nizam jemaat. Beliau memiliki kecintaan yang mendalam terhadap khilafat dan secara teratur mendengarkan khutbah, serta mencatat poin-poin dalam buku hariannya. Sangat sedikit orang yang melakukan hal seperti ini, bahkan para wakifin zindagi pun tidak melakukan hal-hal seperti ini. Beliau mencatat poin-poin khutbah agar dapat memberikan manfaat. Pembayaran candah beliau pun patut dicontoh. Pada saat syahid, candah wasiat beliau untuk tahun 2025 semuanya telah lunas. Beliau memiliki 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satunya adalah dokter. Putra beliau, Dr. Bashir, menuturkan, beliau selalu menasihati kami untuk tetap memiliki hubungan erat dengan khilafat. Putri beliau, Saima, menuturkan, beliau adalah ayah yang sangat penyayang. Pada kesempatan pernikahan saya, beliau menasihati, anakku, setelah pergi ke rumah mertuamu, jalinlah hubungan yang erat dengan nizam jemaat. Jika suatu hari kamu mendapat kehormatan untuk berkhidmat di jemaat dalam hal apapun, jangan pernah menolak. Secara umum, mereka mengatakan bahwa ayah mereka selalu meluangkan waktu untuk pengkhidmatan terhadap jemaat. Salah seorang menantu perempuan beliau menuturkan, beliau sangat menekankan sikap tawakal kepada Allah. Setiap kali dimintai bimbingan dalam suatu masalah, beliau selalu memulai dan mengakhiri apa yang beliau katakan dengan berdoa. Saudari perempuan beliau menuturkan, beliau sangat khawatir tentang berbagai penentangan terhadap jemaat. Beliau bangun di malam hari untuk melakukan sholat nawafil dan tahajud. Dan ini adalah kebiasaan beliau sehari-hari. Tuan Amir Distrik Sargoda, Tuan Khalid Mahmud, menuturkan, beliau dicintai oleh orang-orang miskin dan merupakan sosok yang luar biasa. Selain memberikan manfaat bagi orang lain, sifat kerendahan hati dan kesederhanaan beliau sangat menonjol. Beliau sering mengembalikan biaya kepada pasien yang miskin. Sifat pengorbanan untuk jemaat juga sangat menonjol. Selain membayar canda sesuai dengan ketentuan, beliau juga memberi perhatian khusus untuk candah-candah lainnya. Beliau sangat menghormati para pengurus jemaat. Mubalik Jemaat Sargoda, Tuan Zubair Saib, menuturkan, beliau adalah sosok yang sangat kami cintai. Pengkhidmat kemanusiaan, perwujudan kasih sayang dan belas kasih. Penyelamat banyak orang, sang pencinta khilafat, malaikat dalam wujud manusia. Dan beliau telah meninggalkan kami. Almarhum adalah orang yang sangat sederhana. Setiap aspek kehidupan beliau patut dicontoh. Setiap kali seorang pengurus atau wakaf zindagi datang kepada beliau, beliau berdiri dari kursinya dan saat mereka pergi, beliau mengantar mereka sampai pintu. Mubalik Sahib menuturkan, ketika perhatian beliau tertuju pada penentangan yang besar terhadap jemaat, dan beliau sebaiknya harus mempekerjakan seorang khadim sebagai tindakan kewaspadaan, Dr. Mahmud menuturkan, saya bisa saja mempekerjakan penjaga atau khadim untuk keamanan saya, akan tetapi saya tidak bisa terima bahwa jika nauzubillah seorang datang untuk membunuh saya, nyawa orang lain bisa hilang karena saya. Kemudian, meskipun para penentang telah menyebarkan selebaran di seluruh distrik yang mengatakan bahwa beliau adalah wajibul qatal atau harus dibunuh, beliau tidak pernah khawatir. Dalam daftar yang dibuat oleh para penentang terhadap orang-orang Ahmadi, nama Dr. Mahmud Sahib berada di urutan teratas di antara para dokter Ahmadi yang akan dijadikan target. Bahkan, seorang mullah bernama Akram Tufani telah mengeluarkan fatwa bahwa beliau wajib dibunuh dan kemudian menyebarkan fatwa itu, tetapi pemerintah tidak mengambil tindakan apapun. Staf dari Rumah Sakit Fatimah yang juga merupakan rumah sakit Kristen dan ia merupakan seorang pendeta menuturkan, seorang pengkhidmat kemanusiaan telah meninggalkan kami, hati kami sangat sedih. Bahkan orang Kristen ini
yang merupakan pejabat TU rumah sakit, bersama dengan rekan-rekan lainnya juga datang ke Rabuah untuk pemakaman jenazah almarhum. Berbagai media sosial dan media cetak resmi juga meliput syahidnya Dr. Mahmud Sahib. Seorang asisten komisioner menulis di postingannya, tetapi orang-orang ini hanya bisa menulis dan tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka tidak memiliki keberanian untuk berdiri melawan mullah atau ulama penentang dan mengambil keputusan melawan mereka. Tetapi bagaimanapun juga ini juga merupakan keberanian mereka bahwa meskipun ia adalah seorang wanita yang menulis di postingannya, Syekh Mahmud tidak kurang dari juru selamat bagi orang-orang miskin. Beliau adalah dokter spesialis yang terbaik. Terkadang beliau bahkan melakukan tes yang berbiaya mahal, namun memberikannya secara gratis kepada orang miskin. Mungkin tidak ada suatu keluarga di semua distrik ini yang belum mendapat pengobatan dari Pak Dokter. Orang ini bukan anggota jemaat tetapi tetap memuji beliau. Wanita itu menuturkan, beliau sering memberikan pengobatan gratis dan ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Saya juga mengetahui hal ini karena saya sendiri adalah seorang dokter. Jika Dr. Mahmud Sahib pergi ke negara lain, beliau bisa saja menghasilkan banyak uang dan menjalani kehidupan yang nyaman, tetapi beliau memilih untuk mengutamakan pengkhidmatan kemanusiaan di Sargodha. Ia menuturkan, hari ini untuk pertama kalinya saya menangis atas kepergian seseorang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan saya. Hanya hubungan kemanusiaan. Beliau sangat baik terhadap sesama manusia. Jika Anda bertanya apa kejahatan yang beliau lakukan, jawabannya adalah kejahatannya adalah menjadi seorang Ahmadi. Seorang dokter lain menulis, Dr. Mahmud Sahib adalah dokter spesialis pertama di Sargodha yang memiliki gelar PRCP. Kemudian, meskipun beliau sangat senior, beliau masih melakukan operasi dengan biaya yang terendah di Sargodha. Beliau dibunuh karena memiliki keyakinan yang berbeda. Apakah ada hukum lagi di negara ini? Seorang pembawa berita dari suatu saluran televisi swasta menulis, saya tidak memiliki kata-kata untuk mengutuk tindakan kebrutalan yang sangat menyedihkan dan patut dikutuk ini. Seorang jurnalis menulis, sudah cukup untuk menyelamatkan Pakistan. Kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi ekstremis harus dihentikan. Adalah penting untuk melarang organisasi ekstremis untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan kegiatan semacam ini terhadap para Ahmadi. Akan tetapi, ketakutan terhadap mereka yang menyebut diri seolah penjaga agama ini adalah begitu besar sehingga bahkan pemerintah pun tidak berdaya. Lembaga penegak hukum tidak berdaya dan bahkan pengadilan pun tidak berdaya. Semoga Allah Ta'ala segera menyediakan sarana untuk mencengkeram mereka. Dan untuk menyelamatkan negara ini adalah penting untuk menyingkirkan mereka. Karena orang-orang yang mengaku sebagai orang yang agamis ini, sebenarnya mereka adalah teroris yang melakukan terorisme atas nama agama, serta bertekad untuk menghancurkan negara dan menyerang siapapun, dimanapun ada yang menentang mereka. Bagaimanapun, rintihan permohonan kita adalah kehadapan Allah Ta'ala dan kita harus berusaha untuk memenuhi hal ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum syahid, memberikan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga beliau. Ibu almarhum sudah lanjut usia, semoga Allah Ta'ala meringankan kesedihannya. Semoga Allah Ta'ala menjaga istri dan anak keturunan beliau dalam perlindungannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر